sendiri yang namanya law of the game. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks leg sport FIFA. Ini yang harus kita pahami bersama-sama sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Kenapa? Karena sepak bola jargonnya football for unity. Football untuk persatuan. Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sampaikan kan. Jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Moral yang sering kali dipermainkan oleh berbagai tarik-menarik kepentingan. Pak Koster, Pak Ganjar, dan juga kader-kader PD Perjuangan yang lain telah menunjukkan sikapnya yang kokoh secara ideologis. Kami bertindak bukan atas dasar kalkulasi elektoral. Kami bertindak atas keyakinan ideologi yang didukung oleh perintah konstitusi, sejarah, dan juga melihat masa depan. Bahwa ini merupakan hal yang sangat pahit, kami merasakan itu. Ya, boleh sampaikan ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang umpama co-host, ya, peluang-peluang umpama co-host. Pasca insiden penolakan Piala Dunia U20, akankah Ganjar diperhitungkan PDIP? Akibat kegatelannya yang sok jadi pahlawan kesiangan, peluangnya nyapres kini hilang begitu saja dalam sekejap. Kalkulasi politiknya yang salah kaprah itu berujung gatot alias gagal total. Maksud hati ingin mendongkrak elektabilitas, apa daya, peluang nyapres yang sudah terbuka lebar di depan mata, kini hilang lenyap dihembus angin malam yang mencekam. Ganjar tidak menyangka keputusan FIFA saklek ngono kuwi, japringan FIFA pertama mendarat di rusuk kiri. Drawing Piala Dunia U20 dibatalkan. Ganjar terhenyak, NKRI pun merapat penuh dengan kerta gigi. Pukulan japringan FIFA bikin semuanya belingsatan. Lalu hari H itu tiba, uppercut keras FIFA menghantam ulu hati dan rahang dengan sangat keras. Indonesia tersungkur, menggelepar lalu terkapar tak berdaya. Ganjar merenung menyesal dan kecewa. Mungkin ada sedikit kekhawatiran, namun semuanya sudah terlambat. Kekecewaannya penuh dengan kemunafikan, meratapi ketololannya yang tak terkira sampai bikin sial bangsa ini. Ini mustahil PDIP mencapriskan Ganjar, itu sama saja gol bunuh diri. Bahasa gamblangnya, PDIP menggali lubang kubur sendiri jika masih nekat usung Ganjar. Kini saatnya PDIP mendapat kesempatan emas untuk usung Putri Mahkota Puan Maharani. Atau PDIP kembali ke fitrahnya usung Megawati sebagai capres. Masalah cawapres itu urusan belakangan. Sebab gelombang kemarahan pendukung Ganjar sudah terpampang nyata di depan mata. Pun gelombang migrasi pemilihan Ganjar ke calon lain juga sudah terpampang nyata di depan mata. Sekali lagi, mustahil PDIP usung Ganjar. Kepentingan partai di atas segalanya. Bintang kejora Ganjar kini sudah padam, Ganjar sudah tamat. Sekarang saatnya PDIP konsolidasi baru kocok ulang. Lupakan Ganjar guna menghindari langkah kontraproduktif yang merugikan kepentingan partai. Makanya Mbok ya sadar, harusnya hidup ini damai-damai saja. Harusnya hidup ini aman-aman saja. Tapi itulah metodologi hidup. Segala sesuatu dalam hidup ini bisa berbanding terbalik dalam sekejap mata tanpa diduga-duga. Selama ini Ganjar selalu to be number one. Selama ini Ganjar selalu to be number one. Merajai elektabilitas yang melenting tinggi sampai ke tingkap langit yang ketujuh. Sekalipun tidak mendapat restu dari Megawati, Ganjar paling bersinar. Tidak tertandingi, para pemberhalanya memujanya seperti dewa. Tapi kini sebuah keberuntungan Ganjar sudah lenyap dalam sekejap. Semua itu akibat ambisi yang kebablasan. Ganjar adalah pihak yang paling besar andilnya terhadap kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar sudah kalah sebelum bertanding. Entah bodoh atau berlagak bodoh, yang jelas begitulah kura-kura tipikal manusia yang sok-sokan jadi pahlawan kesiangan tanpa tanda jasa. Menggali kubur sendiri dengan menunggangi momen Piala Dunia U20 demi elektabilitasnya pres, mumpung ada Israel di situ.
Tanpa disadarinya, ulahnya yang sok tampil itu berujung pada kesialan yang menimpa bangsa ini, sehingga menimbulkan api kebencian yang menjalar secara sporadis kemana-mana, dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Ganjar akan diingat orang bukan lagi sebagai capres potensial, melainkan penyebab bangsa ini tidak bisa bergembira bareng sedikit saja. Sebab sepak bola bagi sebagian besar orang Indonesia sudah menjadi paham fanatisme. Seperti halnya agama, sepak bola sudah menjadi bagian dari keyakinan seseorang. Penggemar sepak bola di Indonesia memiliki dogma fanatisme yang sangat tinggi. Ini yang tidak disadari Ganjar. Sepak bola Indonesia identik dengan identitas kebangsaan. Momen Piala Dunia U20 ini tidak hanya menyangkut identitas nasional saja, akan tetapi juga kebanggaan NKRI di mata dunia. Siapa yang tidak bangga melihat timnas Indonesia eksis di sepak bola dunia? Jangankan dalam skala dunia, mengalahkan Vietnam saja sudah bikin emak-emak yang hobi zumba dan tidak hobi bola menjerit histeris blingsatan sampai hampir semaput saking girangnya. Sadarkah Ganjar akan fenomena ini? Tidak, sekali lagi tidak. Sebab tujuan utamanya bukan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, melainkan untuk ambisi pribadinya nyapres. Begitulah tipikal manusia yang sok hebat bicara. Sampai lupa hasilnya justru keselip lidah, lalu dibuatlah sensasi seolah-olah terzolimi. Jangan serang anak istri saya, serang saya saja. Blunder yang bikin rakyat tambah murka, siapa yang bikin ulah, siapa yang terzolimi. Semua orang jelas marah melihat sirkus yang dimainkannya itu asli nguatelinan nguancuk tenan iku, overexpose yang kebablasan.